Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Ada speaker aktif merek GMC yang kerusakannya itu banyak. Salah satunya adalah volumenya besar sendiri. Yang kedua, musiknya pindah ke track yang lain. Kemudian yang ketiga, itu ada suara meledak waktu amplifier ini digunakan dengan normal. Tapi saya nggak bisa nunjukin atau memperdengarkan musik yang sekarang lagi diputar karena pasti kena teguran hak cipta nanti. Jadi intinya kayak gitu aja lah, supaya teman-teman juga bisa pahami ya. Ini kondisi dari speaker aktifnya. Ada semacam rumah-rumah kumbang ini, semacam serangga gitu yang nutupin lubang skrup. Dan biasanya sih skrup-skrupnya udah pada berkarat. Ini ya, waktu saya sentuh sedikit volumenya, dia pindah track. Atau dia tiba-tiba besar maksimal suaranya. Dan gimana cara memperbaiki speaker aktif seperti ini? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Aturan yang namanya potensio volume itu fungsinya ya untuk volume aja. Kalau untuk speaker ini, beda dengan speaker-speaker aktif yang lain. Kadang-kadang potensio volume itu berfungsi untuk hal yang lain. Tapi kalau speaker ini enggak, ini untuk volume aja kayaknya. Tapi waktu potensionya disentuh aja sedikit, bergeser dia ke kanan atau memperbesar volume, itu langsung maksimal. Atau dia langsung merubah track yang selanjutnya atau yang sebelumnya. Bahkan kata yang punya, speaker aktif ini kalau udah dioperasikan, kalau udah dihidupkan, gitu pantang tuh, dikecilin volumenya. Jadi langsung dicabut aja dari arus listrik 220 volt untuk mematikannya. Jadi kira-kira apanya yang rusak? Apakah potensio volumenya yang rusak atau ada bagian lain yang rusak? Nah, itu akan kita selidiki lebih jauh sesaat lagi. Sekarang kita perhatikan dulu dengan detail nih ya kerusakannya. Jadi waktu disentuh aja sedikit, tuh dia langsung berubah ke track yang lain atau volumenya langsung berubah ke maksimal. Itu langsung berisik banget di dalam ruangan. Tuh. Aturan nggak secepat itu dia berubahnya. Tuh kan. Langsung aja kita lihat dari bagian belakang. Di sini kita bisa ngelihat deskripsi-deskripsi yang ada. Ada colokan-colokan di sini, itu soket input RCA itu mau 50 tahun pun kayaknya awet. Meskipun dia agak-agak berkarat tapi biasanya nggak jadi masalah. Yang masalah tuh biasanya di bagian ini. Ada di bagian control panel alias tombol-tombol, volume, potensio, atau potensio volume yang ada di depan tadi. Untuk mengakses bagian ini kita bisa membuka skrup-skrup yang ada di depan tadi. Terus setelah kita buka skrupnya kita bisa melihat bagian ini. Kecurigaan terbesar kerusakannya adalah di PCB yang paling lebar ini. Ini bisa kita tarik. Nanti kita tarik sampai terlepas semua. Habis itu coba kita cek satu persatu komponennya. Kira-kira ada nggak sih bagian yang rusak di sini? Nah, dari sini aja kita udah ngelihat bahwa potensio ini, beberapa potensio itu solderannya tuh udah jelek. Jadi perlu disolder ulang atau diganti dengan potensio yang baru. Malum kalau untuk speaker aktif yang umurnya udah tua, biasanya memang seperti itu guys. Banyak banget solderan yang rusak dan potensio-potensio yang rusak. Kadang-kadang kalau kita mengganti satu, itu nggak bakal sembuh, kecuali kita ganti semua. Ada baiknya juga sebelum mengganti semua, kita cek satu persatu dulu potensionya kira-kira masih dalam keadaan baik atau enggak. Potensio yang masih dalam keadaan baik itu ukurannya biasanya hampir presisi, enggak lebih atau enggak kurang. Tapi kalau misalnya berlebih, kebanyakan gitu, nilainya di situ kan 50K. Kalau misalnya sampai 60K itu biasanya rusak. Nah, ini solderan yang rusak tuh, kelihatan kan udah bolong. Kadang-kadang ini juga yang menyebabkan penyakit-penyakit seperti yang
dijelasin di awal tadi. Kita lepasin dulu soket-soketnya, terus coba kita lihat ini ada elko yang kayaknya sih kering. Terus ada potensio di sini. Meskipun nggak ada hubungannya sama penyakit yang ditunjukin di awal tadi, tapi untuk potensio yang nyambung di control panel seperti ini biasanya akan berpengaruh terhadap fungsi-fungsi yang lain. Untuk itu, seluruh potensio di tone control seperti ini harus dicek satu persatu. Kalau misalnya di toko komponen elektronik nggak ada potensio yang sama persis, kita bisa memodifikasinya dengan potensio biasa. Dan coba kita intip bagian penguat akhirnya. Menggunakan 5 buah IC, ini IC. Dan coba kita lihat tipe dari IC-nya, itu tipe berapa. Dan sepertinya TDA 2050 ini, yang biasa digunakan di speaker aktif yang kecil seperti ini. Amplifier kelas D. Suaranya enak kalau di dalam ruangan, tapi kalau di luar ruangan udah beda lagi urusannya. Ternyata benar TDA 2050L. Oke lah ya, kita udah tahu amplifier ini kecurigaan pada tone controlnya, kemudian bagian penguat akhirnya sepertinya dalam kondisi yang baik-baik aja. Powernya pakai SMD, komponen-komponen pasifnya pakai IC TDA 2050. Ini nggak akan kita apa-apain untuk power ampli penguat akhirnya, kita akan utak-atik di bagian potensionya dulu. Kerusakan seperti itu biasanya disebabkan oleh tombol-tombol yang udah rusak. Jadi 4 buah tombol ini harus diganti dengan yang baru. Terus 4 buah potensio ini B50K masing-masing harus diganti dengan yang baru juga. Tapi cari yang sama persis di sini nggak ada, jadi kita harus memodifikasinya dengan potensio stereo yang kakinya nggak melengkung. Ini dia. Seperti ini. Tuh. Nanti kita tambahin supaya kakinya lebih panjang. Terus elko ini 3 buah. Kalau perlu kita ganti juga. 220 mikrofarad 25 volt 1 buah dan 100 mikrofarad 16 volt 2 buah. Udah saya siapin semua penggantinya. Tombolnya juga. Tombolnya yang tombol 4 kaki. Seperti ini. Kita ganti dan kita lihat hasilnya seperti apa. Sebelum itu, saya mau ganti baterai dari avometer digital ini. Karena tuh, ada muncul lambang baterainya. Biasanya lambang baterai kalau muncul kayak gitu, avometernya baterainya udah mau habis. Maka dari itu untuk mengukur resistor itu agak error. Jadi kita ganti aja lah dengan baterai yang baru. Cara menggantinya ya gampang. Dilepas aja, ini ada 3 buah skrup. 1 di bagian bawah. Enggak deng, langsung dari sini. sorry. Ini pakai baterai yang murah sih, mereknya HW. Soalnya saya pernah beli baterai yang lebih mahal harganya. Zong, masa baru dipakai 2 kali, baru beberapa jam udah habis. Baterai HW. Saya udah punya penggantinya, ini dia. Banyak nyamuk guys.
sampai bunyi klek gitu. Terus pasang deh tutupnya. Skrup yang tadi kita buka, balikin lagi. Sekarang coba kita tes avometernya, normal apa enggak. Pasang selongsongnya dulu, biar kelihatan keren. Kita arahin ke dioda, tuh kan? Lambang baterainya nggak muncul lagi kan? Kita tes bunyi nggak? Kita tes bunyi nggak? Ternyata nggak bunyi, memang switchnya agak sakit dia. Atau probe-nya memang jelek. Sekarang coba kita ukur potensio yang baru ini. Ini kan 50K. Coba kita ukur dari ujung ke ujung. Oke. Kalau gini, gini, gini. Wih, nggak bergerak sama sekali loh. Avometernya sakit mungkin. Wah, avometernya rusak guys. Masa nggak bisa dibuat ngecek potensio? Sama sekali loh. Ya udahlah. Tuh, bahkan disambungin pun nggak muncul angka loh. Wah, switchnya sakit ini. Terus muncul angka kan? Wah, gini aturan tuh. 52 maksimal. Kalau paling kecil 0,1. Paling gede 51,9. Oke. Sip. Kalau yang ini sip. Maksimal. Oke, sip. Yang ini sip. Maksimalnya oke, sip. 52 agak gede sedikit. Kalau yang ini oke, minimalnya segini. Maksimalnya wah, ini lebih gede lagi nih. Nggak apa-apa lah, memang potensio di toko memang adanya kayak gitu. Coba kita cek ini. Oke, minimalnya sekian. Maksimal wah, maksimalnya 22. Biasanya karena udah masuk di dalam rangkaian kalau angkanya segitu. Kalau dilepas biasanya normal dia. Ini maksimalnya sekian, minimalnya oke, nggak meleset. Kalau yang ini minimalnya sekian, maksimalnya oke. Yang ini minimalnya oke, mantap. Maksimalnya 15. Kurang ya ukurannya. Dan ini semacam bekas di solder gitu, pernah diperbaiki kayaknya. Oke lah, kita lepas dulu potensionya. Sekarang kita cek potensionya dengan cara melepasnya dari PCB. Kita lihat minimal berapa dia. Kalau memang dia masih bagus, nggak usah kita ganti. Tuh, bagus dia, 0 lagi. Maksimalnya 50. Wah, bagus nih, nggak usah diganti. Coba baliknya ya. Ini kan stereo. Maksimalnya tuh 50, minimalnya mantap. Mantap ini. Kok yang ini
Maksimalnya 49,5. Oke, minimalnya berapa? Kita putar ke kiri. Oh, 0. Yang sebelahnya 0 minimal. Maksimal 48,2. Jos. Bagus. Yang ini kelihatan buruk sih keluarnya. Maksimalnya 54. Oh, ini udah kegedean. Minimalnya berapa? 0,4. Ini sih udah bergeser. Udah 54, tapi biasanya sih nggak apa-apa kalau potensio angkanya bergeser. 53. Minimalnya, minimalnya bagus. Yang satu lagi, minimalnya, oke, sip, 0. Maksimalnya 58. Udah kegedean ini. Kegedean ini. Ini yang rusak nih. 59, 60 bahkan. Minimalnya 0. Jadi dua buah potensio dua buah potensio ini. Jadi dua buah potensio yang bagian atas ini mau saya ganti deh. Karena nilainya udah beda jauh. Sampai 60 deh. Nih. Tuh. Kegedean. Akhirnya semua potensionya saya ganti. Karena saya ragu-ragu soalnya avometernya agak sakit. Jadi pengukurannya khawatir nggak presisi atau nggak bener, ada bias pengukuran. Akhirnya semua potensionya saya ganti seperti ini. Disambung sama kawat dari kabelan, terus disolder di sini. Yang asli kan kayak gini. Terus juga switchnya saya ganti. Switch ini rentan banget rusak dan nggak bisa dibersihkan pakai cairan pembersih dan cairan-cairan apapun setahu aku. Jadi langsung aja diganti empat-empatnya. Juga elko-nya diganti yang berukuran 100 mikrofarad 16 volt 2 buah dan 220 mikrofarad 25 volt 1 buah. Ada 4, 7, 11 komponen yang diganti di sini. Yang nggak diganti cuman komponen SMD yang ada di sini. Habis itu, ayo kita pasang, kita lihat gimana hasilnya. Dan akhirnya kita sama-sama mendapati bahwa potensionya sekarang normal nih. Kalau diputer nggak langsung pindah track atau maksimal volumenya, tapi dia normal. Turun perlahan dan naik perlahan. Dan setelah dicolokin flash disk, ternyata dia mau langsung ngebaca isi flash disknya. Dan singkat cerita, begitulah speaker aktif ini sembuh setelah mengganti komponen-komponen yang ada di bagian control panel, dari tombol, elko, maupun potensio stereo yang tadi kita tunjukin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.